PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Lebih baik sekarang aku menyelidiki tempatnya Jaka Boga. Siapa tahu Saka Palaguna ada di sana. Rasanya semakin lama semakin banyak sekali hambatan yang merintangi. Kenapa tiba-tiba saja aku merasa tidak yakin akan pekerjaan yang kulakukan? Apakah mungkin kerajaan Mataram dapat dikuasai Ki Wedus Jati, sementara orang-orang yang dimiliki Ki Wedus sangat jauh sekali perbandingannya? Untung saja ada orang-orang dari daratan Cina. Kalau tidak, bukan mustahil jumlah orang-orangnya Ki Wedus hanya sedikit. Sudahlah. Kenapa aku jadi berpikiran pengecut? Anak-anak, ayo kita lanjutkan perjalanan. Siap? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-21 dengan judul Bara Tanah Mataram. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Kasdu Dewa sebagai Kiteja Pati, Indrawati sebagai Seruti Harum, M. Agus sebagai Benawa Pitu, Neni Haryogo sebagai Nyai Kolot, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Francisca sebagai Teratai Hitam, Rifki sebagai Wang Tau, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang Kiteja Pati yang melarikan diri dari desanya karena keburukannya telah diketahui oleh Raden Saka Palwakuna. Kiteja Pati pergi dari desanya sambil membawa Seruti Harum. Dalam perjalanan, Seruti Harum sering meronta-ronta minta dilepaskan. Tetapi karena Kiteja Pati mengancamnya, akhirnya Seruti tak bisa berbuat banyak. Suatu ketika, rupanya ketakutan Seruti Harum kembali muncul. Dan ia pun kembali meronta-ronta. Kiteja jadi semakin kesal. Ia pun menghentikan kudanya yang meringkik-ringkik akibat ulah Seruti. Kekesalan Kiteja sudah tidak bisa dikendalikan. Ia pun bermaksud menggarap Seruti di tempat itu. Tapi baru saja ia merobek bagian Seruti, tiba-tiba sebuah tendangan mendarat di punggungnya. Parab, siapa yang telah berani berbuat kurang ajar terhadapku? Punggungku terasa sakit. Dan pernapasanku menjadi sesak. Kurang ajar. Siapa sebenarnya orang itu? Aku harus bangun dari semak-semak kotor ini. Kupikir siapa yang menendangku? Apa yang kau ingin lakukan terhadap wanita itu, Kiteja? Ger Benawa. Aku tak bermaksud apa-apa. Sungguh. Bicara yang jujur dan jangan coba-coba berdusta. Cepat bicara, atau kau ingin tahu kejadian selanjutnya yang akan kau rasakan. Jangan, Ger, jangan. Baiklah, aku akan bicara. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Soalnya, ia terlalu banyak menyusahkan aku, Ger. Menyusahkan? Lalu siapa yang menyuruh kamu membawa wanita itu? Tidak ada, Ger. Itu hanya keinginanku. Baik, kalau memang itu keinginanmu. Lalu kau sendiri mau kemana? Apakah kau sudah lalai atas tugasmu sebagai Talik Sandi?
Tidak, Angger. Bukan maksudku untuk berbuat lalai. Aku sengaja pergi dari desa itu untuk memberitahukan kepada Ki Wedus Jati bahwa di desa itu keadaannya sudah tidak aman lagi. Keadaanku sendiri sudah sangat terjepit, Ngger Penawa. Aku sudah dicurigai sangat oleh Saka Palwaguna dan orang-orang desa itu. Aku lari ketika melihat Saka dan seorang temannya akan masuk ke rumahku. Apakah kau yakin saat itu Saka Palwaguna akan bermaksud buruk Tidak, sebenarnya aku tidak yakin. Tapi karena aku takut mereka mencelakai aku, lantas aku melarikan diri saja. Bagus, suatu cara yang baik untuk menyelamatkan diri. Tapi sayang, caramu yang demikian itu membuat aku tidak suka. Dan tentunya Ki Wedus Jati pun demikian. Nah, daripada kau selalu dikejar-kejar ketakutan, lebih baik kau kutentramkan saja dengan ini. Jangan, Ger. Jangan. Apakah selama ini cara kerjaku kurang memuaskan, Ger? Puas. Bahkan lebih dari puas. Kau cukup baik dalam melakukan tugasmu. Tapi sayang, upahmu hanya bisa kuberikan dengan ini. Itulah cara yang terbaik bagi pengikut Ki Wedus Jati yang berjiwa pengecut. Kakang, bagaimana dengan wanita ini? Apakah kita bawa saja kepada Kakang Galangsanga? Tidak perlu. Lebih baik wanita ini pun kita singkirkan saja. Dia pun telah banyak membuat kacau rencana kita. Setelah itu, bawa mayatnya, taruh di alun-alun desa. Kita buat geger suasana di desa itu. Dengan demikian akan mudah memancing Saka Palwaguna. Jangan. Aku mohon pada kalian. Janganlah kalian mencelakai aku. Aku tidak bersalah. Aku tidak merasa menyusahkan kalian. Aku mohon, jangan. Darja, cepat habisi wanita itu. Setelah itu cepat seret mayatnya. Tanpa banyak komentar lagi, Darja yang telah ditugaskan menghabisi nyawa Sruti Harum kemudian mencabut pedangnya dengan sebuah sabatan yang kuat ke dada Sruti Harum. Seketika itu juga Sruti Harum jatuh tersungkur tanpa bisa menjerit. Cepat kau bawa mayat-mayat itu dan lemparkan ke alun-alun desa. Apakah tindakan ini tidak menyalahi peraturan dan rencana Ki Wedus Jati, Kakang? Jangan banyak mulut. Sudah cepat bawa. Masalah Ki Wedus Jati adalah urusanku dan tanggung jawabku. Aku muak atas pekerjaan Ki Tejapati yang lalai terhadap tugasnya. Kalau Ki Wedus Jati nanti mau marah terhadapku, aku akan menjelaskan apa sebenarnya yang telah terjadi. Hal yang seperti ini adalah peringatan. Jangan sampai pekerjaan lalai ini terulang kembali terhadap kalian semua. Iya, Kakang. Darja, ajak beberapa orang untuk menemanimu. Dan yang lain ikut aku. Setelah kau buang mayat-mayat itu ke alun-alun, segeralah kembali ke hutan Lawang Poek. Aku nanti akan segera menyusul setelah berhasil memancing Saka Palwaguna. Baik, Kakang. Kelihatannya kawan-kawan sudah mengangkat mayat itu ke atas kuda. Kalau begitu, aku berangkat dulu, Kakang. Iya, berangkatlah. Ayo. Ya. Lebih baik sekarang aku menyelidiki tempatnya Jakaboga. Siapa tahu Saka Palwaguna ada di sana. Rasanya semakin lama semakin banyak sekali hambatan yang merintangi. Kenapa tiba-tiba saja aku merasa tidak yakin akan pekerjaan yang kulakukan? Apakah mungkin kerajaan Mataram dapat dikuasai Ki Wedus Jati, sementara orang-orang yang dimiliki Ki Wedus sangat jauh sekali perbandingannya? Untung saja ada orang-orang dari daratan Cina. Kalau tidak, bukan mustahil jumlah orang-orangnya Ki Wedus hanya sedikit. Sudahlah. Kenapa aku jadi berpikiran pengecut? Anak-anak, ayo kita lanjutkan perjalanan. Siap? Haiya, Wulan, kelihatannya para pemberontak yang pernah bentrok dengan Raden Saka telah bergabung dengan orang-orang daratan Cina. Maksud Oe, mereka bergabung dengan orang-orang daratan Cina yang mencari Oe. Apakah sebelumnya mereka telah mempunyai hubungan? Hanya, mungkin saja demikian. Kalau begitu, kekuatan mereka tentunya akan lebih kuat. Iya, karena Oe yakin Liong Hok membawa orang-orangnya lebih dari 500 orang yang terdiri dari pasukan panah, pasukan tombak, dan pasukan pedang. Kita tidak boleh tinggal diam, Wulan. Hal ini harus diberitahukan Raden Saka. Dengan begitu, bisa meminta bantuan pada prajurit Mataram. Iya, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Mataram di channel Memori 80. Kelihatannya para pemberontak dari negeri Tuan Wangtao sangat takut menangkap Tuan. Buktinya,
hanya menangkap Tuan sendiri, mereka membawa pasukan dalam jumlah yang banyak. Barangkali Tuan termasuk pendekar yang ditakuti di negeri Tuan. Ya, begitulah Wulan. Sebelum Owe menjadi panglima, Owe memang pernah malang melintang menaklukkan para jago di negeri Owe. Dan Owe sampai terkenal sebagai seorang yang tak mudah ditaklukkan. Haiya, setelah itu Owe pun melamar menjadi prajurit pada kerajaan. Nah, jabatan Owe pun naik sebagai seorang panglima. Dengan jabatan itu, orang-orang pun semakin gentar terhadap Owe, termasuk para pemberontak itu. Pantas saja kalau demikian. Tapi Owe pun minta maaf pada Nyai Kolot. Mungkin selama Owe berada di pondok Nyai, Owe terlalu banyak menyusahkan Nyai. Tidak, Tuan Wang Tau. Semua kejadian yang telah terjadi di sini bukan berarti datangnya dari Tuan. Sudahlah Tuan, jangan terlalu berpikiran dangkal. Segala sesuatu yang menentukan adalah Yang Maha Tunggal. Iya Nyai. Tapi bagaimana dengan orang yang tadi dipolkoki Jaka Bogel? Owe yakin mereka tak akan tinggal diam selama melihat Owe masih hidup. Ya, aku rasa mereka pasti akan datang lagi. Dan tentunya mereka datang tidak hanya sendiri. Berapapun jumlah mereka yang datang, yang jelas kita akan menghadapinya bersama. Bogel, sekarang ayo, carilah Raden Saka. Katakan apa yang telah terjadi. Dengan begitu Raden Saka nanti akan memerintahkan Rakrian Saladenta untuk meminta bantuan pada prajurit Mataram. Aku rasa Raden Saka sekarang berada di rumah Ramadesa. Jaka Bogel kemudian langsung saja pergi dengan menggunakan kuda untuk mencari Raden Saka Palwaguna. Suasana di rumah Nyai Kolot nampak dicekam kecemasan. Sementara itu teratai hitam yang masih tergeletak di ranjang kayu nampak mulai sadarkan diri. Oh, teratai hitam mulai sadarkan diri? Aneh, kenapa secepat itu ia tersadar? Tenaga teratai hitam ternyata seharusnya ia belum sadarkan diri karena pengaruh ramuan itu. Tapi ternyata ia mampu bangun sebelum saatnya bangun. Nyai, bagaimana ini? Kelihatannya teratai hitam mulai sadarkan diri. Iya, tidak apa-apa. Artinya pengaruh racun yang berada di tubuhnya telah hilang sama sekali. Lalu apakah kaki kirinya yang terkena jarum-jarum beracun itu akan selamat dari kelumpuhan, Nyai? Iya, kita lihat saja. Mudah-mudahan kakinya tidak mengalami kelumpuhan, Den Ayu. Di mana aku sekarang? Di mana? Ulan, tubuhku lemah sekali. Aku haus. Tenanglah. Kau sekarang berada di tempat yang aman dan tenang. Nah, ini airnya. Ayo diminum dulu. Di tempat siapakah ini, Ulan? Kita berada di tempat tabib Nyai Kolot namanya. Nyai Kolot? Benar, Nona Pendekar. Ibu. Bagaimana sekarang keadaan Nona Pendekar? Baik, Nyai. Hanya saja tubuhku masih terasa lemas. Terima kasih atas bantuan Nyai. Lalu kaki kirimu bagaimana? Apakah bisa digerakkan? Bisa, Nyai. Syukurlah kalau begitu. Nanti pun keadaan tubuhmu akan pulih kembali. Istirahatlah yang tenang. Jangan terlalu dipaksakan untuk bergerak. Nyai akan membuatkan ramuan untukmu dulu. Iya, Nyai. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Bukan aku tak mau mengakuimu, tapi aku malu, Ibu. Keadaanku sekarang ini sudah jauh berbeda. Biarlah kau anggap Dara Melati meninggal dan tak pernah hidup lagi. Ya, daripada ibu nanti menanggung malu atas keadaanku ini. Dara Melati, cukup Ulan. Jangan kau panggil aku dengan nama itu lagi. Aku tak ingin ibuku mengenaliku. Aku rasa kau pun sudah tahu bahwa Nyai Kolot adalah ibuku. Ya, Nyai Kolot memang telah menceritakan apa yang telah dialaminya. Aku pun merasa kaget sekali setelah Nyai Kolot bercerita tentang peristiwa masa lalunya. Aku tidak menyangka kalian akan bertemu. Oh ya, lalu bagaimana setelah kau tahu bahwa Nyai Kolot adalah ibumu? Ya, biarlah. Aku tak ingin ibuku mengenaliku lagi. Aku tak ingin ibuku kecewa
lantaran ia melihat keadaanku yang sudah seperti ini. Aku rela menerima nasib yang seperti ini, Wulan. Ya, baiklah. Kalau kau tetap bersikeras untuk tetap menyembunyikan siapa dirimu di hadapan orang tuamu sendiri. Terima kasih, Wulan. Tidak kusangka aku akan punya seorang kawan yang mau mengerti dengan keadaanku. Semula, aku sangat rendah diri untuk bertemu seseorang. Tapi sekarang, setelah aku bertemu denganmu, ya, seakan-akan semangatku pun timbul kembali. Di saat keduanya tengah berbincang-bincang, datanglah Nyai Kolot membawakan ramuan untuk Teratai Hitam. Teratai Hitam tak mampu menatap ibunya. Dia sebenarnya ingin sekali memeluk ibunya atau bersimpuh di kaki ibunya. Tetapi semua seakan-akan tak sanggup untuk dilakukannya. Yang ada di dalam benaknya hanyalah bayangan Ki Wedus Jati yang pernah menghancurkan hidupnya. Nona Pendekar, maaf Nyai akan membalurkan ramuan ini ke kaki Nona yang terluka akibat jarum beracun itu. Dengan ramuan ini, mudah-mudahan rasa sakit dan pembengkakan di kaki Nona akan segera sembuh. Iya Nyai, silakan. Dengan perlahan, kemudian Nyai Kolot menarik sedikit celana di kaki kiri Teratai Hitam. Dan ketika gulungan celana itu sampai sebatas betis, tiba-tiba Nyai Kolot tersentak kaget. Pas di atas betis kaki kiri Teratai Hitam, ada sebuah tai lalat besar. Hal itu mengingatkan Nyai Kolot pada anaknya. Ia sempat terpaku, tapi kemudian ia membalurkan ramuan itu pada kaki kiri Teratai Hitam. Sepertinya ibu merasa kaget melihat tai lalat yang berada di betisku. Ibu seperti, ya pasti akan mengenaliku. Oh, maafkan anakmu ini, Ibu. Jika aku membohongimu, Ibu, aku dendam pada Ki Wedus Jati. Kelak, seandainya ia sudah tewas di tanganku, aku berjanji akan berterus terang padamu. Ramuan ini sudah Nyai balurkan ke kakimu, Nona. Tadi Nyai sempat terkejut melihat tai lalat di betis kiri Nona. Tanda tai lalat itu mengingatkan Nyai pada anak Nyai yang sudah tewas beberapa tahun yang lalu. Jadi Nyai pernah mempunyai seorang anak perempuan? Iya, tapi itu beberapa tahun yang lalu, Nona. Sudahlah, lupakan. Nyai tak ingin mengenang lagi kenangan pahit itu. Biarlah semua itu tenggelam bersama waktu. Ibu, maafkan aku, Ibu. Nona Pendekar, kelihatannya Nona menangis. Kenapa? Tidak, Nyai. Saya tidak menangis. Saya cuma teringat akan ayah saya yang sudah meninggal. Ia meninggal dengan cara yang menyedihkan sekali. Tapi sudahlah, lupakan saja. Semua itu hanya membuat saya jadi sedih, Nyai. Peristiwa yang dialami Teratai Hitam hampir sama dengan peristiwa yang pernah kualami. Suamiku pun meninggal dengan cara yang menyedihkan. Keduanya pun kemudian saling diam tanpa bisa meneruskan kata-katanya. Ya, keduanya telah tenggelam dalam masa lalunya. Sementara Anting Wulan yang berada di situ pun tak bisa berbuat apa-apa. Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang berteriak-teriak minta tolong dan memecah kesunyian itu. Tolong! Sepertinya ada seseorang yang berteriak minta tolong. Iya, aku juga mendengarnya. Dan suara itu sepertinya pernah aku kenal. Nyai! Tolong, Nyai! Tolong! Nikusum. Nikusum, ada apa? Kenapa wajahmu pucat sekali? Anakku, Nyai. Tolonglah. Tenang. Bicaralah yang jelas, ada apa? Anakku, Nyai. Kenapa dengan anakmu? Aku tak sanggup melihatnya. Ia tewas dengan cara yang menyedihkan. Sang-Hyang Widi, kenapa ini harus terjadi? Belum lama suamiku meninggal, kini menyusul lagi anakku. Seruti. Seruti Harum tewas. Lalu ada di mana mayat anakmu itu? Di alun-alun, Nyai. Aku bukannya tak mau melihat mayat Seruti, tapi aku tidak kuat, Nyai. Apa yang harus aku lakukan? Kasihan sekali Nikulsum. Hidupnya kini benar-benar sebatang kara. Sudahlah, Ni. Tabahkan hatimu.
Mungkin semua ini sudah menjadi suratanmu yang diberikan oleh Sang Hyang Widi. Lebih baik sekarang kembalilah ke sana. Kau harus tabah menerima semua ini. Ayolah, biar aku temani. Tidak, Nyai. Aku tidak kuat. Aku seakan-akan tak percaya kalau hal ini bisa terjadi. Iya. Seruti anakku. Aku tidak mau kembali ke alun-alun, Nyai. Aku tak sanggup. Tolong, jangan kau paksa aku untuk melihat mayat Seruti. Nyi Kulsum, biar bagaimanapun kau harus kembali. Kasihan mayat anakmu. Kalau bukan kau, siapa yang akan mengurus mayat itu? Kau harus tabah dan mau menerima kenyataan ini. Aku pun pernah mengalami hal sepertimu. Tapi aku berusaha untuk tabah, sekalipun hal itu sukar untuk dilakukan. Apakah kau tega melihat mayat anakmu akan terlantar seperti itu? Sementara kau cuma bisa merenungi kesedihan yang tak habis-habisnya. Aku tahu, Nyai. Aku tahu. Tapi aku tak sanggup. Inikah tanggung jawabmu sebagai orang tua yang mencintai anaknya? Yaitu dengan membiarkan mayat anakmu jadi terlunta-lunta. Nyi Kulsum, kasih sayangmu jangan hanya kau curahkan ketika Seruti masih hidup. Tapi di saat kematiannya pun, kau harus menunjukkan kasih sayangmu sebagai orang tua. Kalau musibah ini sudah terjadi, lantas kita mau apa? Selain tabah menerimanya. Apakah kita harus mencaci maki Sang Hyang Widi yang menciptakan makhluknya dengan kata-kata yang tidak adil? Jangan, Nyi Kulsum. Apapun yang dilakukan atau cobaan yang diberikan pada kita, harus kita terima dengan tabah. Sang Hyang Widi berbuat demikian adalah suatu keadilan. Belum tentu kalau Seruti Harum hidup terus akan mengalami kebahagiaan. Mungkin saja akan lebih parah dari kenyataan yang ia terima sekarang. Nyai, kenapa hidupku selalu menderita? Kenapa kepahitan hidup yang selalu harus kualami? Sabarlah. Sudahlah. Kau tidak usah menangis lagi. Kau harus tabah sekali lagi. Sekarang mungkin kau menderita. Siapa tahu nanti kau akan mengalami kebahagiaan. Ini cobaan Sang Hyang Widi memberikan cobaan. Mungkin ada sebabnya. Apakah selama ini kau selalu ingat dengannya atau menjalankan perintahnya? Tidak kan? Itulah. Mungkin dengan cara memberikan cobaan itu, kau akan kembali dekat dan selalu ingat padanya. Jangan kau mengingat cuma dikala mendapat musibah saja. Sementara ketika kau sedang senang, kau lupa, kau lalai pada perintahnya. Aku memang telah melupakan Sang Hyang Widi. Aku sama sekali lalai dengan perintahnya. Benarkah ini adalah musibah yang harus aku terima, Nyai? Ya, kau harus menerima kenyataan ini. Nah, kalau kau sudah menyadari kesalahanmu sekarang, ayolah kita kembali ke alun-alun. Kasihan mayat anakmu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Temani aku, Nyai. Iya, ayo. Dan Ayu, Nona Pendekar, Nyai tinggal dulu. Nyai akan menemani Nyi Kulsum dulu pergi ke alun-alun. Iya, Nyai. Nyai Kolot pun pergi menemani Nyi Kulsum. Teratai hitam atau darah melati, hatinya benar-benar terharu atas sikap ibunya yang begitu luhur. Ia menjadi malu atas sikapnya. Hatinya kembali tidak tenang dan ia pun terisak dalam keharuan. Ibu, tak kusangka kau semakin luhur saja sifatmu. Tutur katamu membuat keharuan di hatiku. Aku benar-benar malu atas sikapku ini.
Tapi apakah mungkin aku berterus terang pada ibu siapa sebenarnya aku ini? Rasanya tidak mungkin. Aku tidak ingin ibu nanti mencegah dendamku terhadap Ki Wedus Jati. Aku tidak bisa menerima kenyataan yang pernah ku alami sebelum bandot tua itu mati di tanganku. Ratih Hitam, kau menangis? Iya, saya menangis karena terharu terhadap ibu. Sikapnya begitu luhur, jauh sekali bila dibanding dengan sikapku. Aku benar-benar malu terhadap diriku sendiri melihat sikap ibu yang sangat luhur itu. Iya, Nyai Kolot benar-benar orang yang bijaksana dan berbudi luhur. Ia mampu meluluhkan hati yang keras dan dangkal dengan ketabahan. Aku pun terharu melihat ini semua. Ulan, sekalipun aku mengagumi sikap ibu, tapi untuk sekarang-sekarang ini, aku belum mau untuk mengakui siapa aku sebenarnya. Dan aku pun meminta padamu untuk tetap merahasiakan hal ini. Sampai kapanpun, aku harus bisa menuntut balas sakit hatiku. Ulan, aku mohon kau berjanji untuk tetap merahasiakan. Iya, aku berjanji. Terima kasih, Ulan. Nyai Kolot telah sampai di alun-alun. Suasana pun kelihatan nampak riuh. Banyak sekali orang-orang di alun-alun desa. Rasa heran dan tanda tanya berkecamuk dalam pikiran warga desa itu atas kematian Rama Desa dan Seruti Harum. Nyi Kulsum yang melihat keadaan anaknya yang meninggal dengan cara yang mengenaskan itu menjerit dan meraung-raung. Ia tidak tahan menahan gejolak perasaannya. Keji sekali perbuatan orang itu. Kelihatannya mereka sengaja berbuat demikian untuk menggegerkan isi desa ini. Iya, Nyai. Dan yang lebih aneh, kenapa Rama Desa itu pun ikut tewas? Apakah perbuatan ini adalah perbuatan kawan-kawannya Rama Desa ini? Iya. Entahlah, tapi ya bisa saja hal itu terjadi. Rakrian, sebaiknya kita urus saja jenazah anaknya Nyi Kulsum ini. Kasihan kalau dibiarkan lama-lama tergeletak seperti itu. Iya, Nyai. Saudara-saudara, sebaiknya kita urus saja mayat-mayat ini. Ayo kita urus mayat-mayat ini. Ayo. Bantu angkat. Warga desa itu pun kemudian ramai-ramai mengurus mayat Rama Desa dan mayat Seruti Harum. Senja pun perlahan-lahan turun. Suasana alun-alun kembali diliputi kesunyian seperti tak pernah ada kejadian yang menggemparkan. Nyai Kolot yang masih berada di tempat itu, hatinya jadi sedikit gusar. Ia tidak melihat Jaka Bogel dan Raden Sakapalwakuna, sementara Rakrian Saladenta ada di situ. Rakrian, apakah Rakrian sudah bertemu dengan Jaka Bogel? Sudah, Nyai. Lalu apakah dia sudah menerangkan apa yang terjadi? Sudah, Nyai. Sebenarnya saya pun akan kembali ke istana. Tapi tiba-tiba ada saja kejadian. Ada 3 orang berkuda membuang mayat Rama Desa dan Seruti Harum di alun-alun ini. Ya, terpaksa niat saya agak tertunda. Lalu di mana sekarang Jaka Bogel? Aku tidak melihatnya. Tadi sebenarnya dia ada di sini. Tapi entah, kenapa setelah dia melihat mayat Seruti Harum, tiba-tiba dia lari. Sepertinya ada kekecewaan yang terjadi di hatinya. Kenapa jadi begitu anak itu? Lalu lari kemana dia? Ke selatan, Nyai. Raden Saka yang mengejar Jaka Bogel. Apakah Seruti Harum gadis yang ia idamkan itu? Kalau memang demikian, baru pertama kali mengenal cinta. Tiba-tiba saja cintamu kandas dengan menyedihkan. Kalau yang saya lihat, Nyai, nampaknya Bogel menyintai Seruti Harum. Apakah kejadian ini tak akan membuat Jaka Bogel jadi putus asa, Nyai? Mudah-mudahan saja tidak. Dan aku pun tahu benar watak cucuku itu. Kasihan sekali si Bogel. Nyai, saya rasa sudah saatnya saya harus ke istana untuk melaporkan hal ini kepada Gusti Prabu. Dan setelah itu, mungkin saya akan kembali dengan membawa beberapa pasukan prajurit. Iya. Hati-hatilah. Dan mudah-mudahan nanti malam kau cepat kembali ke desa ini, Rakrian. Suasana desa ini kelihatan sudah nampak mengkhawatirkan. Kalau tidak ada bantuan dari para prajurit Mataram, kemungkinan keadaannya akan jadi lain. Ya, saya akan usahakan secepatnya kembali ke desa ini nanti malam, Nyai. Iya. Saya permisi dulu, Nyai. Iya, Rakrian. Bogel, kenapa kau jadi bersikap seperti itu? Aku tahu kau sedih melihat kenyataan ini, tapi rasanya tidak pantas sikap seorang laki-laki seperti itu. Aku tak tahu apa yang kurasakan kini. Semua seolah jadi hampa. Aku benar-benar seperti kehilangan sesuatu yang amat berharga dari diriku.
Aku bingung. Bagaimana aku harus bersikap, Raden? Aku mengerti, Bogel. Bagaimana perasaanmu? Habis mengapa dikata sesuatu telah terjadi? Apakah kau akan terus larut dalam kesedihan? Jangan, Bogel. Semua itu terjadi bukan atas kehendak kita. Iya, aku menyadari semua. Itu adalah kehendak Sang Hyang Widi. Tetapi aku benar-benar kehilangan dia, Raden. Aku harus mencari tahu siapa sebenarnya yang membuat Seruti Harum tewas. Kejadian ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, Raden. Iya, itulah yang ingin kubicarakan padamu. Tapi aku harap kau bisa menenangkan pikiranmu. Dan aku tak ingin kau menjadi orang yang putus asa. Iya, untuk menjadi orang yang putus asa, itu tidak mungkin terjadi di hatiku, Raden. Sekalipun aku kehilangan orang yang kucintai, aku menyadari hal itu terjadi bukan atas kehendak kita. Tapi Sang Hyang Widilah yang menghendakinya, menurut firasatku. Orang yang membunuh Seruti Harum pastilah kawan dari para perampok yang kubunuh itu. Mereka sengaja berbuat demikian untuk memancing kemarahan warga desa. Iya, menurut dugaanku pun demikian. Bogel, sebaiknya kita kembali dulu ke pondok. Aku ingin kau lebih tenang lagi setelah berada di pondok. Oh ya, kau bilang istriku ada di sana. Iya, Raden. Dan Ayu Wulan pun sejak tadi menunggu kehadiran Raden di pondok. Kalau begitu, sekarang kita kembali. Iya, Raden. Menurut Raden, bagaimana dengan Ramadesa itu? Kelihatannya tewasnya Seruti Harum sangat aneh sekali. Kenapa Ramadesa itu tewas bersama Seruti Harum? Iya, aku pun berperasaan begitu. Sepertinya tewasnya Seruti Harum dan Ramadesa itu ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi aku tak berani menduga yang tidak-tidak. Aku rasa semua ini hanyalah ulah dari para pengacau itu. Ya, tapi sayang, Raden. Sampai sejauh ini, para pengacau itu belum juga terungkap. Begitu juga dengan tempat persembunyiannya. Tapi biar bagaimana juga, tempat persembunyian mereka akan kulacak sampai kemanapun. Mereka semua telah menghancurkan impian-impian indahku yang akan kuwujudkan pada Seruti Harum. Parat. Bogel! Jaga Bogel! Tunggu! Kita harus kembali dulu ke pondokku. Kau tak akan bisa melacak mereka seorang diri. Bogel! Tunggu! Biarkan, Raden. Biarkan aku mencari manusia-manusia keparat itu. Seruti, akan kubuktikan perasaan cintaku terhadapmu. Keparat-keparat itu akan kubunuh semua. Kenapa anak itu jadi berubah? Aku harus mencegah Jaka Bogel. Jangan sampai tindakannya mencelakai dirinya sendiri. Bogel! Jaka Bogel! Hentikan kudamu! Hentikan! Raden Saka terus mengejar Jaka Bogel yang melarikan kudanya sangat cepat dan tanpa arah tujuan itu. Kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya kuda Jaka Bogel dapat disusul kuda Raden Saka dan secepat itu Raden Saka meraih tali kekang kuda Jaka Bogel. Lepaskan aku, Raden! Lepaskan! Biarkan aku mencari pembunuh Seruti Harum. Hatiku tak akan bisa tenang kalau pembunuh itu belum kudapatkan. Kau cukup menderita atas kematian Seruti. Tapi bukan begitu caranya kau bertindak. Kelakuanmu sangat luar biasa. Liar sekali. Lagi pula, bukankah kau pun belum kenal dekat dengan Seruti? Lalu kenapa kau seperti kehilangan sekali? Aku mencintai Seruti, Raden. Dan mungkin rasa cintaku yang sudah terlanjur penuh ini tak akan bisa diukur oleh apapun. Makanya aku begitu kehilangan sekali, Raden. Tapi apakah kau tahu bahwa Seruti mencintaimu atau tidak? Iya. Aku belum tahu, Raden. Nah, inilah yang harus kau pikirkan. Kau belum tahu Seruti mencintaimu atau tidak. Tapi kenapa kau seperti kehilangan barang berharga? Bukankah kau sendiri pernah berkata bahwa kau akan tabah apapun yang akan kau terima seandainya Seruti menjawab pertanyaan cintamu? Nah, anggaplah kematian Seruti adalah jawaban bahwa kau ditolak cintanya. Dengan begitu, kau akan bisa menenangkan pikiranmu. Raden, aku tidak mengerti, Raden. Tapi biar bagaimanapun, aku benar-benar kehilangan dia. Dan aku harus menuntut kematiannya, Raden. Ya, silakan. Kalau kau mau membalaskan kematian Seruti Harum. Tapi caramu jangan seperti itu. Hal itu bisa membahayakan dirimu sendiri, Bogel. Aku yakin mereka melakukan hal itu tidak sendirian. Aku harap kau mau mengerti. Dan aku rasa orang yang melakukan pembunuhan itu masih orang yang sama. Orang yang kucari-cari juga. Maafkan aku, Raden.
kalau tadi aku membuat Raden jadi susah. Tidak apa-apa. Ayo, kita kembali. Tapi ingat, aku tak ingin hal seperti tadi terulang lagi. Iya, Raden. Ayo. Akhirnya, setelah diberi pengertian oleh Raden Saka, Jaka Bogel pun menyadari dan keduanya pun melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke pondok Nyai Kolot. Sementara di pondok Nyai Kolot sendiri, Nyai Kolot sudah kembali berada di tempat setelah menemani Nyi Kulsum untuk mengurus mayat anaknya. Tak jauh dari pondok itu, di antara semak-semak belukar, nampak Benawa Pitu dan anak-anak buahnya tengah mengawasi pondok itu. Kelihatannya pondok itu sepi-sepi saja. Apakah Saka Palwaguna ada di sana? Pintu pondok itu terbuka. Siapa yang keluar? Wang Tao. Kelihatannya orang asing itu hebat juga olah kanuragannya. Mau apa dia melangkah ke sana? Sepertinya ia sedang mencari sesuatu. Oh, aku harus hati-hati. Iya, aku harus hati-hati. Jangan sampai persembunyianku ketahuan. Kakang, apakah kita akan menyerbu pondok tua itu? Tidak, kita hanya menyelidiki apakah Saka Palwaguna ada di sana atau tidak. Seandainya dia ada di pondok itu, kita akan berusaha memancingnya keluar dan membiarkan kita dikejar sampai ke hutan Lawang Paek. Saka Palwaguna terlalu kuat untuk kita hadapi dengan beberapa orang. Tapi kalau dia sudah berada di hutan itu, dengan mudah kita meringkusnya. Karena orang-orang daratan Cina itu ikut membantu kita. Tapi apakah Saka Palwaguna ada di pondok itu? Itulah makanya kita menyelidiki pondok tua itu. Kakang lihat wanita yang baru keluar itu, yang wajahnya ditutup oleh topeng kulit. Bukankah itu teratai hitam? Oh, bangsat. Benar, itu adalah teratai hitam. Wah, kenapa dia berada di pondok tua itu? Apakah dia sedang diobati Nyai Kolot? Keparat. Kalau begitu wanita itu harus mampus di tanganku sekarang juga. Akan kuhajar dari sini dengan senjata rahasiaku. Raden, berhenti dulu. Ada apa, Bogel? Raden, aku melihat sesuatu dari semak-semak itu, Raden. Seperti ada seseorang yang sedang menyelidiki pondok Nyai. Iya, benar. Aku juga melihatnya. Cukup lumayan juga jumlah mereka. Iya, Raden. Bagaimana kalau kita tinggal saja duduk kuda kita? Kita hajar mereka. Raden, lihat. Sepertinya salah satu dari mereka akan berbuat sesuatu terhadap orang yang berada di depan halaman itu. Kita cegah, Raden. Dengan kehebatan ilmunya yang sangat luar biasa itu, Raden Saka melompat menghalau Benawa Pitu yang akan berbuat curang terhadap teratai hitam. Bangsat. Siapa kau? Saka Palwaguna. Apa yang akan kau lakukan di tempat ini, Kisanak? Perbuatanmu itu sungguh perbuatan keji dan sangat pengecut. Pucuk dicinta ulam tiba. Ternyata aku tidak perlu susah-susah mencarimu. Sebenarnya kaulah yang aku cari, Saka. Bagus, ternyata kau lebih dahulu muncul. Siapa sebenarnya kau? 2 kali kita bertemu, tapi sampai sejauh ini aku belum tahu. Dan aku tidak tahu apa maksudmu. Aku tidak akan menjelaskan siapa aku sebenarnya. Yang jelas kau adalah penghalang pertama dari segala rencana ketuaku. Makanya kau harus disingkirkan. Silahkan, kalau kau memang ingin membunuhku. Tapi ingat, melakukan hal itu tak semudah menyingkirkan seekor kerbau, Kisanak. Akan kubuktikan padamu bahwa aku memang paling mudah membunuh orang sekalipun orang itu mempunyai kepandaian tinggi. Aku harus mencari siasat untuk bisa membawa Saka Palwaguna ke hutan Lawang Paek. Kalau saja aku gagal membawanya ke sana, berarti nasib malang akan menimpaku. Hei, Saka, bersiaplah. Aku akan buktikan semua kata-kataku itu. Hup! Hei, tunggu! Ya! Tunggu. Tunggu sebelum kau menantang Raden Saka. Aku mau tahu, apakah kau yang membunuh Rama Desa Wuatan Tija itu, ha? Bukan urusanmu, Bogel. Aku mau membunuh dia atau tidak. Wah, baik. Kalau memang itu urusanmu. Tapi aku mau tahu juga. Lalu siapa yang membunuh Seruti Harum? Wanita yang tewas bersama Rama Desa itu. Siapa? Kekasih muka.
Kalau memang dia kekasihmu, sungguh malang nasibmu, Bogel. Hei, jawab yang jelas. Jangan sampai kemarahanku tak bisa kutahan, ha? Cepat jawab. Luar biasa sekali gertakanmu itu, Bogel. Apakah kau pun mempunyai kepandaian yang lumayan seperti Saka Palwaguna? Aku harap menyingkirlah kau bocah cilik. Urusan seperti ini belum cukup untuk bocah seusiamu. Keparat. Aku tak butuh ocehanmu. Ha? Aku butuh jawabanmu. Jawablah yang jelas. Siapa yang membunuh Seruti Harum? Ha? Siapa? Kalau bukan aku, kau mau apa? Dan kalau aku yang membunuhnya juga, kau mau apa? Parat, aku rasa kaulah yang membunuh Seruti. Kalau begitu, kau harus mampus di tanganku. Ha? Aku akan menuntut balas atas kematian. Jaga Bogel, tunggu. Biarkan aku, Raden. Biarkan. Aku tak bisa membiarkan pembunuh ini hidup seenaknya. Dan aku tak akan pernah tentram kalau dia belum mampus di tanganku, Raden. Jadi bocah ini yang kulayani. Dan aku bisa hancur di sini. Kehebatan anak ini ternyata cukup lumayan juga. Anak-anak, serang bocah Bogel dan laki-laki itu. Ayo! Kembali pertarungan menjadi semakin seru. Beberapa anak buah Benawa Pitu yang semula diam melihat ketuanya berkelahi, kini mereka pun jadi ikut ambil bagian. Mereka bukan hanya menyerang Jaka Bogel, tetapi juga Raden Saka. Sementara itu, teratai hitam yang baru saja ada di luar tidak menyadari kalau tak jauh dari tempat itu ada sebuah perkelahian. Kemudian ia kembali masuk ke dalam pondok. Lain halnya dengan Wang Tau yang saat itu juga berada di luar pondok. Sepertinya ada orang berkelahi. Oh, benar loh. Bukankah itu Raden Saka dan Jaka Bogel? Oh, aku harus ke sana. Raden Saka Guna, siapa mereka? Wang Tau, mereka bermaksud tak baik terhadap orang-orang yang tinggal di Pondok Nyai. Untung aku dan Jaka Bogel melihat. Kalau begitu, mereka harus pergi. Benawa Pitu dan anak-anak buahnya jadi tak dapat berbuat apa-apa. Serangan yang dilancarkannya dapat dihadapi oleh ketiga pendekar ini. Beberapa saat kemudian, anak-anak buah Benawa Pitu itu pun banyak yang roboh dan juga melarikan diri. Hei, berhenti goblok! Kenapa kalian jadi pengecut begitu? Anak-anak buahku banyak yang melarikan diri. Sekarang tinggal aku sendiri. Aku harus mencari akal. Bagaimana dapat meloloskan diri dari mereka? Keparat. Sekarang tinggal kau sendiri. Anak-anak buahmu banyak yang melarikan diri. Ayo, bersiap-siaplah untuk menerima balasan dari perbuatanmu itu. Aku sudah tak sabar ingin membunuhmu. Ya, menyingkirlah saja, Bogel. Percuma, nanti perlawananmu akan menjadi sia-sia. Kalau kemarahanku sudah mencapai puncak, maka aku tak peduli lagi dengan orang yang berada di hadapanku. Bagus, itulah yang aku inginkan. Aku lebih suka kau bertarung sungguh-sungguh daripada berpura-pura. Padahal kau seorang pengecut, ha? Pandai juga kau membakar emosi. Raden Saka, apakah kita akan membiarkan Jaka Bogel bertarung dengan orang itu? Apakah Jaka Bogel mampu melawan dia atau tidak? Seandainya tidak, barulah kita akan membantunya. Jaka Bogel benar-benar dengan orang yang membunuh orang yang dia cintai. Hanya, apakah kekasihnya Jaka Bogel dibunuh orang itu? Iya, begitulah. Bagaimana? Kasihan Jaka Bogel. Raden Saka, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai Jaka Bogel mengalami bahaya. Biasanya orang seperti mereka cukup licik. Iya, aku pun tahu. Mereka memang orang-orang yang licik.
Kalau suatu saat mengalami kesulitan, pasti mereka menggunakan senjata-senjata rahasia. Ya, Raden, lihat orang itu mulai melentangkan tangannya. Apakah dia akan menggunakan senjata rahasianya? Sepertinya demikian. Bangsat, rupanya kalian ingin main keroyokan. Aku bukan ingin main keroyokan, tapi caramu berkelahi sangat keji. Untung saja jarum-jarum beracunmu luput menghajar Jaka Bogel. Sial, kelihatannya aku sudah tidak dapat menghindar lagi. Tapi biar bagaimanapun, aku harus memberikan perlawanan. Aku tidak ingin mati dengan cara mengenaskan di tangan seorang bocah. Ayo Keparat, bangkitlah. Jangan bisanya mengumbar tawa dan membusungkan dada, sementara kau tak becus apa-apa. Ayo bangun, cepat bangun. Bocah Bogel ini ternyata kepandaiannya cukup lumayan. Aku hampir-hampir tidak berdaya dibuatnya. Inilah saatnya untuk menghajar dia dengan seruling. Benawa Pitu masih saja menggunakan pikiran liciknya. Ketika Jaka Bogel melompat tinggi ke arah wajahnya, tiba-tiba Benawa Pitu menghunuskan serulingnya ke arah tubuh Jaka Bogel. Jaka Bogel jadi tersentak kaget setelah menyadari kecerobohannya. Tapi tiba-tiba saja tubuh Benawa Pitu jatuh tersungkur dengan tubuh Anda berlumuran sekarang darah. masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kalau saja hal itu tidak aku cegah, ya, maka tubuhmu akan bermandikan jarum-jarum beracunnya Bogel. Terima kasih, Teratai Hitam. Aku memang ceroboh. Hatiku terlalu dibakar oleh emosi yang tak tertahankan. Iya, lain kali kau harus berhati-hati. Tunggu sebentar, Nona. Apakah tadi Nona menyadari kalau ada bahaya yang mengancam Nona ketika keluar pondok tadi? Tidak, aku tahu ada perkelahian setelah aku mendengar teriakan-teriakan Jaka Bogel. Apakah tadi aku pun mendapat ancaman dari orang ini? Iya. Hampir saja kau akan mengalami nasib yang buruk. Raden lihat salah satu anak buah orang ini ada yang masih hidup. Oh, iya. Ayo kita korek keterangan darinya. Ampun, jangan Tuan Pendekar, jangan membunuh saya. Saya masih ingin hidup, Tuan. Baik. Aduh. Aku tak akan melukai. Iya, Tuan. Tapi asal kau mau memberikan keterangan yang jelas. Iya. Siapa laki-laki itu yang menjadi ketuamu? Aduh, orang itu bernama Benawa Pitu, Tuan. Bagus. Lalu siapa lagi orang-orang di belakang penyerangan tadi selain Benawa Pitu? Orang-orang dari tanah seberang, Tuan Pendekar. Dan, ketua tertinggi kami yang akan melakukan rencana pemberontakan terhadap Istana Mataram adalah Ki Wedus Jati dan cucunya yang bernama Dadung Awuk, Tuan. Ya, bagus. Ampun, Tuan. Itu yang kuinginkan dari kejujuranmu. Iya, Tuan. Kalau kau menerangkan lebih jelas lagi, ya, maka kau akan kubebaskan dari hukumanku. Iya. Lalu di mana tempat persembunyiannya Ki Wedus Jati? Ayo. Iya. Cepat katakan. Aku takut, Tuan Pendekar. Kalau kau tak sanggup menjawabnya, maka kau akan kuberikan dua pilihan. Apa, Tuan? Mau kau jawab atau tidak? Iya. Seandainya kau jawab dengan jujur, ya, Tuan, maka kau akan segera kubebaskan. Iya. Tapi kalau kau tidak menjawab dengan jujur atau menipuku, maka aku tak akan segan-segan membuatmu cacat. Nah, jangan. Sekarang jawablah. Kalau kau memang ingin bebas. Iya. Baik, Tuan. Baik, Tuan Pendekar. Saya akan beritahukan. Tapi Tuan Pendekar harus melepaskan setelah semuanya saya beritahu. Iya, bicaralah cepat. Ayo. Iya, Tuan. Apakah keteranganmu ini tidak bohong? Ya, sungguh Tuan Pendekar. Untuk apa saya harus membohongi Tuan Pendekar? Baik. Iya. Kalau memang keteranganmu ini tidak bohong. Benar, Tuan. Ya. Tapi perlu kau ingat. Iya. Jika keteranganmu ini pada kenyataannya hanya sebuah tipuan. Tidak, Tuan. Maka suatu saat, jika kau bertemu denganku, kau tak akan kubiarkan hidup. Oh, iya, Tuan. Saya janji, Tuan Pendekar. Baik. Iya. Sekarang kau kubebaskan. Iya. Pergilah. Terima kasih, Tuan. Dan jangan coba-coba bergabung lagi. Iya. Terima kasih, Tuan Pendekar. Iya. Bagaimana, Raden? Apakah Raden akan berangkat ke tempat persembunyian Ki Wedus Jati? Iya, tapi mungkin tidak hari ini. Sekarang aku harus menemui istriku dulu.
Mungkin besok aku akan menyelidikinya. Raden, kalau Raden tak keberatan, aku ingin ikut, Raden. Kita lihat saja besok. Sebenarnya ini bukanlah urusanmu, Bogel. Tapi karena kau pun banyak membantuku, kemungkinan aku akan mengajakmu. Oh, terima kasih, Raden. Terima kasih. Kemana Trateh Hitam? Bukankah tadi berada di sini? Mungkin ia sudah kembali ke pondok, Raden. Karena dia pun sedang mendapat perawatan dari Nyai Kolot. Oh, iya. Kalau begitu, ayo kita ke pondok. Mari, Raden. Kakang Saka. Wulan, kenapa kau berada di sini? Aku mencemaskanmu, Kakang. Wulan. Kenapa kau jadi tak mendengarkan nasihat Nyai Kolot? Dalam keadaan seperti ini, kau tak boleh banyak bepergian. Nanti bagaimana kalau mempengaruhi cabang bayi yang ada dalam kandunganmu? Lalu apakah Baginda Gusti Prabu tahu bahwa kau pergi? Tidak, Kakang. Semua orang yang ada di istana tak ada satupun yang mengetahui kepergianku. Aku sengaja berbuat demikian agar tak ada yang mencegah. Tindakanmu itu bukan justru membuat tenang Gusti Prabu, Wulan, tapi justru membuat gelisah. Mungkin bukan saja Gusti Prabu yang akan gelisah atas kepergianmu yang sembunyi-sembunyi itu, tapi juga seluruh isi istana. Apakah itu tidak kau pikirkan, Wulan? Maafkan aku, Kakang. Aku sebenarnya memikirkan hal itu. Tapi aku... Sudahlah. Untung saja tadi Rakrian Saladenta kembali ke istana. Kalau tidak tentunya tak ada yang memberitahu kalau kau pergi ke sini. Kakang, ku dengar tadi ada yang berkelahi di luar. Apakah yang berkelahi tadi, Kakang? Benar. Tadi ada beberapa orang yang mencoba mengganggu pondok ini. Trateh Hitam hampir saja dihajar oleh orang-orang yang bernama Benawa Pitu dan anak buahnya dengan menggunakan senjata rahasia dari jarak jauh. Benawa Pitu? Iya. Tadi pagi pun aku baru saja bentrok dengannya. Bahkan Trateh Hitam sempat dilukai dengan beberapa jarum beracunnya. Untung saja tertolong. Kalau tidak mungkin ia akan lumpuh. Nyai Kolotkah yang menolong Trateh Hitam? Iya. Lalu apakah Benawa Pitu melarikan diri lagi, Kakang? Dia tewas di tangan Trateh Hitam. Aku pun tak tahu. Tiba-tiba saja dia muncul sambil membabatkan pedangnya. Jadi Trateh Hitam yang membunuh Benawa Pitu? Iya. Dia benar-benar wanita kuat. Belum lama dia terkena jarum-jarum beracunnya Benawa Pitu. Tapi sudah mampu bangkit dan melakukan sesuatu. Lalu, di mana Trateh Hitam sekarang? Entahlah, kupikir dia sudah kembali ke pondok. Tadi ketika aku mengorek keterangan dari anak buah Benawa Pitu, dia masih ada. Tapi setelah itu, tiba-tiba saja dia menghilang. Jangan-jangan dia pergi ke tempat persembunyian Benawa Pitu. Aku rasa bukan ke tempat Benawa Pitu, tapi ke tempat Ki Wedus Jati. Ki Wedus Jati? Iya. Kalau memang anak buah Benawa Pitu menjelaskan di mana letak Ki Wedus Jati, ya, aku rasa Trateh Hitam memang pergi ke sana. Trateh Hitam memang dendam pada Ki Wedus Jati, dan ia pun pernah menceritakan masalahnya padaku tentang dendamnya itu. Kita harus menolong dia, Kakang. Ki Wedus Jati bukanlah lawan yang seimbang untuk Trateh Hitam. Iya, tapi tunggu dulu. Tiba-tiba saja aku teringat dengan nama Ki Wedus Jati. Kalau tidak salah, Nyai Kolot pernah bercerita padaku tentang Ki Wedus Jati. Apakah Ki Wedus Jati yang kau maksudkan adalah orang yang pernah membuat masalah dengan Nyai Kolot? Aku rasa memang dia, Kakang. Nyai Kolot pun pernah menceritakan masalahnya padaku. Kita harus membantu Trateh Hitam, Kakang. Dia memang mempunyai kepandian yang cukup lumayan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Ki Wedus Jati, aku rasa dia tak akan mampu berbuat apa-apa. Apalagi dia sekarang ini dalam keadaan kurang sehat. Iya, baiklah. Aku akan menyusulnya ke sana. Kau tak perlu ikut, Wulan. Aku akan pergi menyusul Trateh Hitam bersama Jaka Bogel. Biarlah Wang Tau dan kau menemani Nyai Kolot di sini. Iya, Kakang. Bagaimana Raden Saka? Apakah Trateh Hitam sudah kembali? Dia tidak ke pondok ini. Aku rasa dia pergi ke tempat Ki Wedus Jati. Kita harus menyusulnya ke sana, Bogel. Kasihan kalau terjadi apa-apa terhadapnya. Ayolah. Baik, Raden. Aku akan siapkan kuda-kuda dulu. Sekarang barulah aku ketahui tempatmu, Wedus Jati. Kau tak akan kubiarkan hidup.
Dendamku harus terbalas. Ya, harus terbalas. Kau harus mampus di tanganku. Perlahan-lahan senja pun tenggelam dalam malam. Teratai Hitam terus memacu kudanya tanpa memikirkan keadaan tubuhnya yang baru saja mengalami perawatan akibat jarum-jarum beracun milik penawar itu. Hatinya kembali dibakar oleh dendam yang panjang. Ia tidak peduli dengan suasana malam yang mulai merangkak. Yang ada dalam hatinya cuma dendam. Suasana malam ini nampak sangat redup sekali. Aku tak peduli. Yang jelas, aku harus sampai ke tempat Wedus Jati. Cahaya bulan yang tak seberapa terangnya ini cukup lumayan menerangi perjalananku. Raden, apakah kita akan terus melanjutkan perjalanan? Iya, kenapa? Apakah kau ragu dengan perjalanan ini? Kita harus sampai ke sana, Bogel. Teratai Hitam harus kita bantu. Iya, Raden. Aku bukan merasa ragu dengan perjalanan ini. Tapi kelihatannya suasana cukup gelap. Aku khawatir kita akan nyasar. Mudah-mudahan saja tidak. Raden, Teratai Hitam kelihatannya misterius sekali. Sampai sejauh ini, aku belum mengetahui siapa sebenarnya dia. Dan sepertinya dia mempunyai hubungan dengan Nyai Kolot. Dari mana kau mempunyai dugaan seperti itu terhadap Teratai Hitam? Tadi siang, ketika Nyai Kolot mengobati dia, tiba-tiba saja Teratai Hitam mencucurkan air matanya. Bahkan enggan menatap wajah Nyai Kolot. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di hatinya. Dari situlah saya mempunyai keyakinan bahwa Teratai Hitam mempunyai hubungan dengan Nyai Kolot. Sebenarnya aku pun mempunyai dugaan seperti itu. Karena masalahnya yang akan dia hadapi hampir sama dengan masalah Nyai Kolot. Nyai Kolot pun mempunyai dendam terhadap Ki Wedus Jati. Kalau memang dia mempunyai hubungan dengan Nyai Kolot, lalu hubungan apa yang terjadi antara Nyai Kolot dan Teratai Hitam? Entahlah, Raden. Tapi bagaimana menurut Raden? Apakah Teratai Hitam adalah anak Nyai Kolot yang dikabarkan tewas begitu? Maksudmu Dara Melati? Iya, Raden. Mungkin saja dia. Masih cukup jauh juga perjalanan menuju ke tempat persembunyian Wedus Jati itu. Aku mendengar sesuatu dari balik semak-semak itu. Apakah ada seseorang yang mau mengganggu perjalananku? Aku yakin pasti ada sesuatu di balik semak-semak itu. Ya, aku harus waspada. Hah? Luar biasa, sungguh peka sekali panca indramu, Nona. Kenapa kau mengenakan topeng? Ayo, bukalah. Aku ingin melihat wajah manismu itu. Tutup mulutmu. Apa maksudmu menghadang perjalananku? Minggirlah. Aku tak punya banyak waktu untuk meladeni Kisana. Mau kemana tujuanmu? Kenapa harus terburu-buru? Apakah tidak sebaiknya kita menikmati keindahan malam dulu? Kalau kau memang terburu-buru ingin pergi, baiklah. Tapi asal kau mau menyerahkan sesuatu yang kau miliki. Dasar perampok buta. Rupanya kau adalah anak buah dari Wedus Jati. Ya, demikianlah. Dapatanku cukup banyak. Selain sebagai perampok, tapi juga sebagai penghadang bagi seseorang yang mencoba datang ke tempat Ki Wedus Jati. Bagus. Kebetulan kalau kau memang anak buah Wedus Jati. Bersiap-siap.
tentang teratai hitam yang sedang menuju ke tempat persembunyian Ki Wedus Jati. Namun di perjalanan, tiba-tiba teratai hitam dicegat oleh sekawanan perampok yang ternyata masih anak buahnya Ki Wedus Jati. Mendengar pengakuan Waju Kelam bahwa dia adalah anak buah Ki Wedus Jati, teratai hitam langsung membuka jurusnya untuk menghajar Waju Kelam. Melihat teratai hitam telah siap dengan jurus-jurusnya, Waju Kelam tiba-tiba memberi isyarat dan bermunculanlah beberapa orang dari balik semak-semak. Rupanya kau tidak sendirian di sana. Bagus. Aku memang lebih suka bertarung melawan musuh yang jumlahnya lebih dari satu. Rupanya kau sudah tahu bahwa aku adalah seorang pendekar yang hebat. Sombong sekali kau teratai hitam. Kehebatanmu takkan berarti apa-apa jika Waju Kelam yang akan menghadapimu. Kau lihat sekelilingmu. Kau kini telah terkepung pagar betis yang terdiri dari anak-anak buahku yang akan mengurungmu sampai kau tak bisa berkutik lagi. Perlu kau ketahui, rintangan untuk menuju ke tempat Ki Wedus Jati yang paling berbahaya adalah rintangan yang sekarang kau hadapi. Wah, makanan lezat rupanya yang berada di hadapan kita, Kakang. Nona pendekar yang gagah. Apakah tidak sebaiknya kau buka topeng penutup wajahmu itu? Aku mau tahu, apakah wajahmu cantik atau tidak? Nah, dengan begitu aku akan lebih bersemangat lagi dalam melahapmu. Lacur, rupanya kesukaan kalian hanyalah menghadapi perempuan-perempuan cabul ketimbang wanita kuat semacam aku. Tidak perlu galak dan kasar terhadapku, Nona Manis. Kesombonganmu sangat tinggi juga rupanya. Tapi, aku lebih suka wanita sombong macam kau, Nona. Tentunya rasanya pun lebih nikmat ketimbang wanita-wanita biasa. Setan muakan. Tunggu dulu, Nona. Apakah tidak sebaiknya kita damai saja? Kita rundingkan bagaimana cara yang baik untuk saling mengerti. Berdebah. Banyak mulut bicaramu banyak menantu. Lebih baik sekarang juga kau kirim ke neraka. Di sana tempatmu lebih baik ketimbang di dunia ini. Kau selalu bikin kotor dan berbuat onar. Hati-hati, Dimas. Perempuan ini mempunyai kepandaian yang cukup lumayan dan buas seperti serigala betina. Tenang saja, Kakang. Jika aku yang menghadapi wanita ini, dia tidak akan mempunyai apa-apa untuk menjatuhkanku. Banyak mulut. Kita buktikan siapa yang berhak hidup dan mampus malam ini. Pertarungan pun terjadi. Teratai hitam yang telah terkepung oleh orang-orangnya Waju Kelam berusaha melawan Waju Kelam II. Kedua orang yang bernama Waju Kelam ini adalah pendekar kembar dan keduanya adalah pendekar aliran sesat. Dengan gerakan yang kasar dan ceroboh, Waju Kelam II mencoba menyerang teratai hitam dengan garang. Beberapa saat setelah teratai hitam berkelit dan menghindar, akhirnya memberikan serangan-serangan yang tajam dan suatu ketika rasakan ini. Ajar ke barat. Rupanya kau ingin membuktikan kehebatanku. Sayang, pukulanmu tak banyak berarti bagiku. Ayo, kita mulai lagi, iblis betina. Cuma segitukah kehebatanmu, anak buah sejati? Masih untung di sana. Aku tak membuatmu mampus. Wah, Dimas, sebaiknya kita serang berdua saja. Kita gunakan jurus pelabur cadas kita. Baik, Kakang. Hup, hup. Ya kan, boleh juga. Memang sebaiknya kalian maju berdua. Atau kalau perlu, suruh maju semua anak-anak buahmu itu. Jangan bisanya hanya melongo seperti kerbau dicocok hidungnya. Wanita binal banyak mulut. Rasakan ini. Sementara itu, kita tinggalkan dulu teratai hitam yang sedang menghadapi Waju Kelam kembar. Kita lihat keadaan di tempat Ki Wedus Jati, yang pada saat itu Ki Wedus Jati sedang mengalami kegelisahan yang dalam. Durmageti tewas ke barat. Siapa manusia yang berani berbuat itu terhadap orang-orangku? Dadu Ngawuk, apalagi yang kau ketahui tentang kematian Durmageti, ha?
Menurut keterangan dari salah seorang anak buah Dormagetih yang masih hidup, Dormagetih tewas di tangan pendekar asing yang menjadi buronan Tuan Lim Yan. Dan bukan pendekar itu saja yang melukai Dormagetih, tapi juga Jaka Bogel. Jaka Bogel? Lagi-lagi Jaka Bogel? Siapa sih sebenarnya Jaka Bogel itu, ha? Menurut keterangan yang aku tahu, Jaka Bogel adalah anak seorang tabib yang bernama Nyai Kolot. Nyai Kolot. Jadi Nawangsi masih hidup. Tapi benarkah Nyai Kolot itu istrinya Kakang Janggot Kolot? Oh, iya. Kalau memang benar, mana mungkin dia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Jaka Bogel. Sepengetahuanku, dia hanya mempunyai anak dara Melati. Ya, Jaka Bogel. Keparat. Pemuda yang bernama Jaka Bogel itu harus segera disingkirkan. Ki Wedus. Siapa lagi yang berteriak-teriak memanggilku? Keparat anak itu. Sungguh tak sopan sekali menyapaku dari jauh. Maafkan kelancangan saya, Ki Wedus. Kalau saya tiba-tiba tidak berlaku sopan, ada sesuatu yang harus saya sampaikan pada Ki Wedus. Cepat katakan, jangan membuat pikiranku semakin cemas. Bicara yang jelas, ayo. Barusan ada salah seorang anak buah Benawa Pitu yang datang dalam keadaan luka-luka. Dia katakan Benawa Pitu itu tewas. Benawa Pitu tewas? Satu lagi masalah baru dan kecemasanku semakin panjang. Kurang ajar. Manusia-manusia bodoh tidak becus berbuat apa-apa. Siapa yang membunuh Benawa Pitu? Menurut yang kau dengar dari anak buah si Benawa Pitu itu, Dia tak bicara apa-apa lagi. Dia keburu tewas. Tapi samar-samar ku dengar dia menyebutkan nama Teratai Hitam. Teratai Hitam? Teratai Hitam. Oh, Jaka Bogel, Saka Palwaguna. Keparat! Manusia-manusia itu masih saja hidup dan menghambat segala rencanaku. Kehadiran mereka semua seakan-akan memunculkan masalah baru yang seharusnya tidak terjadi. Gagal sudah rencana kita menggempur Istana Mataram. Baru melawan tikus-tikusnya saja kita sepertinya kewalahan. Apalagi kita langsung melawan ke Istana Mataram. Mungkin cuma kesialan yang kita terima. Paman, apakah kita sedang dihadapkan kegagalan? Bukan saja kegagalan yang akan kita hadapi, tapi kehancuran, Ger. Apakah tak ada cara lain untuk bangkit dan membuat pertahanan baru yang kokoh? Iya, benar. Kita memang harus bangkit lagi dari awal. Tapi, apakah itu mungkin? Rasanya kita sudah terlambat. Apanya yang terlambat, Paman? Bukankah waktu kita masih panjang? Pertahanan kita di luar tempat ini masih kuat. Waju Kelam Kembar masih kokoh di sana. Gelang Sanga pun masih hidup. Apalagi yang membuat Paman ragu untuk memulai yang baru? Kelihatannya Paman sudah putus asa. Iya. Aku seperti putus asa rasanya. Aku bingung. Apalagi yang harus aku perbuat? Paman, bagaimana kalau kita urungkan saja memberontak ke Mataram? Kita kembali merobohkan kerajaan Manunggul dulu. Merobohkan kerajaan Manunggul? Apakah kau tidak malu, Ger, dengan teman-teman Paman yang dari seberang itu? Tiba-tiba saja kecongkakan kita luntur menaklukkan Mataram? Paman, bukan maksudku kita mundur menaklukkan Mataram. Kita tetap akan memberontak pada Istana Mataram. Tapi kita harus membuat pertahanan baru. Kita butuh orang-orang kuat dan bala tentara, prajurit yang banyak. Kita tidak bisa mengandalkan para pengikut kita yang jumlahnya sedikit itu, Paman. Teman-teman Paman, belum tentu mereka akan lama tinggal di tanah Jawa ini. Mereka masih ada tugas yang harus diselesaikan seperti kita juga. Aku harap Paman mau mengerti. Tunggulah. Aku tidak bisa memutuskannya sekarang. Aku harus memikirkannya lebih dalam lagi. Bagiku memang mudah saja menaklukkan kerajaan kecil seperti Manunggul. Tapi itu harus aku pikirkan dulu. Dengan mengalihkan pemberontakan, artinya aku harus menyusun strategi baru. Apa salahnya, Paman? Aku rasa bagi Paman tak ada sulitnya menyusun strategi baru. Ya, aku mengerti. Tapi aku butuh pemikiran lagi, Ger. Baiklah. Untuk masalah ini kita tunda dulu. Malam ini ada satu rencana yang harus kita selesaikan.
Liong Hok dan beberapa pasukannya akan mengepung rumah Jaka Bogel. Dia akan membunuh Wang Tao. Dan menurutku, di tempat Jaka Bogel itu bukan hanya Wang Tao yang ada. Ya, mungkin Saka Palwaguna pun ada di situ. Biarlah, tugas ini kita berikan sepenuhnya pada Lim Yan dan anak-anak buahnya itu, seperti Liong Hok. Dan kita pun akan mengirim anak-anak buah kita untuk bergabung dengannya. Iya, Paman. Apakah hari ini juga Liong Hok dan anak buahnya itu akan pergi? Tidak. Tapi nanti menunggu saat yang tepat. Mungkin sekitar tengah malam, di saat mereka semua tertidur. Lalu bagaimana dengan anak-anak buah Benawa Pitu yang lain, Paman? Apakah kita akan tarik kembali? Ya, benar. Aku sampai lupa. Anak-anak buah Benawa Pitu yang digabung dengan prajurit tanah seberang itu, aku rasa berada di hutan Lawang Poek. Perintahkan saja 2 orang untuk pergi ke hutan Lawang Poek. Perintahkan orang-orang kita untuk mundur dan kembali kemari. Baik, Paman. Gagal sudah rencanaku untuk menguasai Mataram. Orang-orangku banyak yang tewas secara percuma. Baru melawan tikus-tikusnya saja sudah seperti itu. Bagaimana nanti melawan pasukan yang banyak dan sudah terlatih itu? Wah, sial! Sial! Kakang, hentangkan tanganmu. Kita hajar dengan lebur cadas kita. Baik, Dimas. Lebur cadas! Hiat! Rasakan senjata teranekanku ini. Nah, senjata andalan juga rupanya kau, teratai hitam. Bukan senjata andalan, tapi cuma senjata biasa yang lumayan untuk mengacaukan konsentrasimu dalam menyalurkan ajian lembur cadasmu. Aku tahu benar kehebatan ilmu sayang. Kau menguasainya dengan setengah-setengah. Kalau saja salah seorang yang menguasainya sendiri, bukan mustahil. Aku akan kalah melawan kalian. Banyak mulut. Sekarang buktikan kehebatan ilmumu. Jangan hanya mengandalkan senjata-senjata busuk itu. Percuma. Mataku cukup jeli untuk menangkap serangan-serangan senjata rahasia seperti itu. Hei, jadi itukah keinginanmu? Baik, sekarang kita adu kehebatan. Siapkan ajian lembur cadasmu. Dan aku akan mempersiapkan dengan teratai mengempas ombak. Hup, hup. Teratai hitam kemudian mempersiapkan ajiannya. Sementara Waju Klam Kembar telah siap dengan aji lebur cadasnya. Tak lama kemudian, ketiganya pun saling serang. Terjadilah benturan yang kuat dan mengakibatkan ketiganya terpental jatuh. Waju Klam Kembar tak mampu bangkit lagi dengan sempurna. Sementara Teratai hitam masih tegak berdiri menantang. Ajian apa yang digunakan oleh teratai hitam itu? Luar biasa sekali. Dadaku terasa sesak. Dimas. Kakang. Aku tak kuat lagi. Dimas An. Teratai hitam memang hebat. Lambungku rasa pecah dibuatnya. Dimas. Dimas! Arat! Kau telah membunuh adikku perempuan kita. Wajar bukan kalau aku lakukan hal itu? Sudah aku katakan, ajianmu tak akan berarti apa-apa kalau kau kuasai berdua. Kecuali kau sendiri yang menguasai. Mungkin aku akan kalah. Sudahlah, tak perlu kau sesali yang sudah tewas. Sebentar lagi, kau pun akan menyusulnya. Berdebah, wanita iblis! Anak-anak, gempur wanita itu ramai-ramai! Bukannya kau tak mampu menghadapiku seorang diri, Waju Kelam. Kau tak peduli seorang diri atau beramai-ramai. Bagiku itu biasa. Yang jelas, kau harus mati dan bertanggung jawab atas kematian adikku dengan membayar nyawamu. Baik, silakan kalau kau mampu. Kalau begitu, terpaksa aku harus menggunakan pedangku. Waju Kelam, sekarang tibalah saatnya kau untuk mampus. Penghalang-penghalang itu berhasil aku runtuhkan. Entah apa lagi yang bakal aku hadapi. Aku harus tetap waspada dan hati-hati. Sebaiknya aku lanjutkan saja perjalananku. Hiya! Aku harus sampai di tempat
Ki Wedus Jati. Rupanya wanita itu telah mengetahui tempat persembunyian Ki Wedus Jati. Aku harus memberitahu Ki Wedus cepat-cepat. Ada apa dengan Sarka? Ia lari terburu-buru, seperti dikejar sesuatu yang amat mengerikan. Aku akan coba mencegahnya. Kakiku sudah capek sekali. Celaka. Kalau aku sampai keduluan Trate Hitam, tentunya nanti kekacauan tak akan dapat dihindarkan. Apa itu? Tunggu. Jangan. Ampuni saya. Sarka, kenapa kau jadi seperti orang bodoh? Kakang Gelang, aku kira siapa? Gawat Kakang. Gawat. Ada apa? Bicara yang jelas. Jangan ngawur begitu. Kakang, Trate Hitam baru saja membunuh Waju Kelam. Dan dia sekarang sedang menuju ke tempat Ki Wedus Jati. Trate Hitam membunuh Waju Kelam? Iya, Kakang. Kurang ajar. Dari mana dia tahu tempat persembunyian Taman Wedus Jati? Kalau begitu, ini harus segera disampaikan. Jangan sampai hal ini jadi terlambat. Sarka, ayo ikut aku. Tolong kau ambilkan kudaku di belakang pohon besar itu. Baik, Kakang. Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Nah, sekarang katakan, di mana pemuda Mataram itu? Atau Nyai Tapak Angin, benarkah kau datang hanya untuk pemuda Mataram itu? Kau pintar, bocah. Serahkan juga kitab pusaka yang kau curi dari kaki Bukit Kacida. Kitab pusaka? Sebuah tragedi menegangkan dari rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Aku tahu. Kau biasa menyimpan lelaki secara gelap-gelapan dalam lembah ini. Kau harus bertanggung jawab terhadap mulutmu. Awas kipas. Putri Cadar Biru. Dialah si Ratu Lembah Cacat yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena kecantikannya. Ikutilah serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di radio kesayangan Anda. Tentang Trate Hitam yang berkelahi melawan Waju Kelam Kembar. Dan kedua musuhnya itu dapat dibunuh dengan mudah oleh Trate Hitam. Setelah Waju Kelam Kembar tewas di tangan Trate Hitam, kemudian Trate Hitam menghadapi beberapa anak buah Waju Kelam. Pertarungan tak berlangsung lama. Satu persatu musuh-musuhnya itu dapat dijatuhkan oleh Trate Hitam. Tapi ada juga beberapa orang yang sempat melarikan diri. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah?
apakah teratai hitam akan mampu melawan anak-anak buah wajah kelam? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dalam episode ke-21 dengan judul Bara Tanah Mataram yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.